ada puluhan sampai ratusan ribu orang-orang Aceh yang tidak berdosa, yang tidak terlibat dalam kekuatan militer, itu dibantai oleh orang-orang Belanda karena Belanda frustasi untuk bisa berhadapan dengan tentara-tentara Aceh. Dan ini justru malah membuat orang-orang Aceh menjadi semakin terobsesi untuk perang dan menyatakan perang fisabilillah, bahwa Belanda itu kafir dan harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Perang inilah yang pada akhirnya membuat Belanda benar-benar trauma. Di tengah suasana yang mentok itulah datanglah Snouck Hurgronje. Siapakah dia? Dia adalah seorang ahli Islam. Dia bukan Muslim, namanya aja Christian Snouck Hurgronje. Tetapi dia adalah seorang antropolog, seorang ahli Islam, seorang Islamolog yang sangat terkemuka di Belanda pada waktu itu. Dia diminta oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menemukan titik kelemahan dalam hal budaya Aceh yang bisa dieksploitasi agar Belanda bisa memenangkan perang. Karena pada waktu itu tidak ada satupun bangsa yang bisa melawan Belanda sedemikian lamanya dan sedemikian intensifnya selain orang Aceh. Maka Snouck Hurgronje itu kemudian datang ke Aceh dan menyamar dirinya sebagai Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar. Dia mengaku sebagai ulama dari Mekah, dari Saudi, dan memang dia fasih berbahasa Arab dan bisa membaca Al-Quran. Akhirnya ya Snouck Hurgronje datang sebagai ulama, kemudian khutbah di mana-mana dan menyebarkan ajaran Islam yang terbalik dengan ajaran aslinya, khususnya untuk kepentingan politik Belanda. Yaitu apa? Misalkan di dalam khutbahnya, udah mulai sekarang itu gak usah mikirin soal politik, gak usah mikirin soal kekuasaan, ekonomi, dan sebagainya. Itu mah milik bangsa barat, dan kita mah fokusnya di akhirat. Kalau di dunia mah hanya sementara. Kalau misalkan kita menguasai politik, kita menguasai ekonomi, kita menguasai media, terus faedahnya buat apa? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun kita mati, di akhirat kita gak punya bekal. Daripada seperti itu, lebih baik menghafal Quran, bangun masjid, bikin masjid yang indah-indah, yang bagus-bagus, kemudian kita sibukin sama tahlilan, sibukin sama kendurian dan lain sebagainya. Itu fokusnya itu agar kita mendapatkan bekal di akhirat yang cukup besar. Nah, begitu itu adalah ajaran Islam yang dibalik yang diajarkan oleh Snouck Hurgronje untuk bisa melemahkan semangat jihad orang-orang Aceh agar orang-orang Aceh tidak berorientasi pada dunia saja dan kemudian mengalahkan mereka terus-terusan seperti itu. Dan di sisi lain, Snouck Hurgronje juga secara berkala itu datang ke pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang Aceh itu harusnya begini dan begitu. Salah satu program yang disarankan oleh Snouck Hurgronje itu adalah bahwa orang-orang Aceh itu jangan diserang sultannya karena gak ngaruh. Yang diserang itu adalah ulamanya karena merekalah yang menjadi kompor bagi perjuangan rakyat Aceh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong pisahkan adu domba dan buat keributan antara bangsawan-bangsawan Aceh dengan ulama-ulama Aceh. Itu yang paling penting. Misalkan ulama Aceh kasih dia dana yang besar untuk bikin masjid, bikin langgar, bikin pesantren dengan ajaran yang seperti tadi itu. Diharapkan dengan seperti itu, bangsawan-bangsawan Aceh merasa terganggu, tersindir, dan menganggap bahwa orang Aceh yang ulama-ulama itu telah berkomplot dengan Belanda. Tetapi di sisi lain, berikan sumbangan dan hubungan yang sangat akrab, bangun hubungan yang sangat akrab dengan bangsawan-bangsawan Aceh. Angkat mereka jadi pejabat, angkat mereka menjadi PNS, dan sebagainya. Dan dengan demikian, mereka sangat akrab dengan pemerintah kolonial Belanda, tetapi dicurigai oleh orang-orang ulama karena dianggap berkomplot dengan pemerintah Belanda. Jadi cebong, kampret, atau yang semacam itu harus dikuatkan, harus dibuat pemisahannya dengan sejelas-jelasnya. Dengan cara seperti itulah maka Aceh bisa dikalahkan. Dan kemudian, kata Snouck Hurgronje, jangan sekali-kali menyerang Aceh dengan kekuatan militer, karena semakin mereka disakiti, semakin mereka terobsesi untuk melakukan perang. Please, jangan. Dua dari saran Snouck Hurgronje itu dilakukan. Aceh dipecah belah, cebong kampret dipecah belah, kemudian ajaran Islamnya dibalik, dan akhirnya Aceh ditundukkan pada tahun 1904. Belanda mengambil alih istananya dan kemudian menghapuskan Kesultanan Aceh sama sekali. Dan sejak saat itu Belanda bisa pamer ke seluruh dunia bahwa dia bisa menaklukkan kerajaan paling kuat di Nusantara. Tetapi karena Belanda tidak mau menggugu saran yang ketiga, yaitu jangan melakukan serangan militer terhadap rakyat Aceh, maka walaupun orang Aceh sudah terpecah belah, sudah saling ribut satu sama lain, tetapi mereka juga langsung tetap ribut terhadap orang-orang Belanda. Jadi ketika Belanda sudah mendirikan pemerintahan sipil, gagal jadi militer lagi karena serangan bertubi-tubi dan sporadis terus-terusan terjadi secara konsisten. Belanda tidak bisa beristirahat pada waktu itu. Bahkan kemudian ketika Jepang datang,
orang-orang Aceh yang sudah terpecah belah itu masih saja nyerang Jepang dan nyerang Belanda sekaligus. Mereka gak bisa dihancurkan satu dua, dihancurkan itu mereka malah terus perlawanannya itu masih makin menggelora gitu. Orang-orang Aceh itu ngotot sekali kalau urusannya adalah urusan perang. Bahkan setelah Jepang dikalahkan, kemudian Belanda datang lagi membonceng, istilahnya membonceng sekutu Nusantara. Aceh adalah satu-satunya wilayah yang tidak mau lagi didatangi oleh Nika. Nika datang ke seluruh wilayah Nusantara untuk mengambil kembali kekuasaannya, tetapi di Aceh tidak, dibiarkan saja. Aceh baru benar-benar menyatakan bersatu dengan TNI, dengan rakyat Indonesia tahun 1946, dengan kesepakatan bahwa mereka ingin menjalankan syariat Islam. Saya harap Baraya bisa menemukan poin-poin tertentu yang sangat-sangat relevan untuk kehidupan hari ini dari kisah perlawanan rakyat Aceh. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.